Baktiarsa, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Rila Kakak, di podcast Maba kali ini. Nah, Rumah Baktiarsa selalu mengalami inovasi atau perubahan dari masa ke masa. Penasaran kan inovasi seperti apa yang sedang berkembang di Rumah Baktiarsa? Untuk lebih lanjut, pasti penasaran kan? Nah, setengah jam ke depan, saya akan menemani pemirsa di rumah dalam podcast Maba kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber yang sangat cantik yang masih sempat hadir untuk mengikuti podcast atau bincang-bincang bersama saya. Hadir di sini bersama saya, Mama Suster Kepala Sekolah dan Ibu dosen yang sangat cantik. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran, aduh ini namanya siapa, dari mana? Untuk lebih lanjut, mari langsung kita tanyakan saja. Selamat sore Mama Suster, selamat sore Ibu. Selamat sore Rila. Iya, terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan Mama Suster dan juga Ibu, Mama Suster dan juga masih sempat untuk hadir bersama saya di podcast Maba kali ini. Sejujurnya saya merasa sangat tersanjung. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah tidak sabar, ini narasumbernya siapa-siapa nih. Jadi apakah boleh saya meminta kesediaan dari Ibu dosen terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama, asal, sekarang bekerja di mana kepada pemirsa? Silahkan. Halo, saya Ibu Elsa. Keseharian saya ngajar, bertugas sebagai dosen di Universitas Nusa-Nipah, khususnya di program studi pendidikan fisika. Saya juga selain itu membantu guru dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak dan juga menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih banyak Ibu sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang giliran Mama Suster nih. Mungkin pemirsa di rumah sudah tidak asing lagi dengan Mama Suster. Tetapi alangkah baiknya bagi para teman-teman di rumah, Bapak Mama, bagi masyarakat luas yang mungkin agak asing dengan Mama Suster, sekarang waktunya kita saling kenal. Silakan Mama Suster. Halo semuanya, saya Suster Marcelina Lidi, SSPS. Sebagai kepala sekolah di Rumah Baktiarsa tahun ke-10. Demikian perkenalan. Oke, baik, terima kasih Mam Suster dan Ibu yang telah memperkenalkan diri. Jadi perkenalan kali ini tentunya sudah menguak sedikit kepenasaran bagi pemirsa di rumah. Kira-kira apa sebentar yang akan dibahas? Oke, langsung saja kita masuk ke bagian tahap bincang berbincang. Oke, Mama Ibu, pasti Ibu sudah tidak asing lagi dengan Rumah Baktiarsa. Saya dari fase F, peminatan 1, telah bersama teman-teman yang lain, terkhususnya di kelas 11 itu, telah melewati berbagai proses. Dalam hal ini proses karya tulis ilmiah. Di kelas 10, semester kedua, kami sudah memulai dengan ujian proposal. Setelah itu, di kelas 11 ini yang seperti tahun lalu itu untuk ujian karya tulis seminar hasil karya tulis itu diujikan pada saat kelas 3 dan itu merupakan syarat kelulusan. Tetapi kali ini dipercepat, yaitu di kelas 11 semester 4 itu sudah mulai dengan seminar hasil karya tulis ilmiah. Nah, Ibu merupakan salah satu dari beberapa dosen penguji. Nah, itu terima kasih banyak sudah sempat hadir. Jadi kira-kira ketika Ibu menguji anak-anak di Rumah Baktiarsa, perlu diketahui guys, saya tidak mengatakan ini sekolah karena benar-benar ini sebagai rumah untuk kami. Bagaimana perasaan atau kesan Ibu ketika Ibu mendapat kesempatan untuk bisa menguji kami anak-anak atau peserta didik di Rumah Baktiarsa? Yang pasti adalah bahagia. Karena bisa ke rumah, rumah di mana di sini adalah tempat yang nyaman untuk anak-anak bisa belajar. Dan satu lagi bahwa saya diberi kepercayaan, terima kasih untuk Rumah Baktiarsa. Saya diberi kepercayaan untuk membersamai peserta didik di sini
dalam ujian karya tulis ilmiah itu sangat luar biasa, karena saya menemukan proses di sini adalah benar-benar di rumah, benar-benar anak-anak itu didampingi, dituntun, dibimbing, sehingga inovasi mereka dalam tulisan-tulisan mereka juga sangat luar biasa. Dari pengalaman sempat menguji itu mengangkat beberapa persoalan-persoalan yang mungkin sebagian besar orang melihat bahwa itu hal-hal yang mungkin sepele, begitu biasa, tetapi ternyata ketika diangkat oleh anak-anak di rumah ini, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya karena apa? Karena mereka menawarkan solusi yang beragam, solusi yang juga dari sudut pandang mereka, peran mereka ya sangat variatif, dan itu cukup menarik, dan kiranya itu bisa menjadi contoh, ya bisa menginspirasi untuk yang lainnya juga. Karena saya menemukan bahwa di sini itu dimulai ketika fase E sampai dengan fase F ya, di kelas 11. Tidak harus menunggu ketika di fase F untuk kelas 12 ya. Dia benar-benar sudah dipersiapkan dari fase E-nya ya. Jadi sangat bahagia dan juga ya menginspirasi, tidak hanya untuk yang lain, tetapi bahwa saya secara pribadi juga betul ini suatu upaya, suatu program yang memang menginspirasi ketika saya juga menjadi aktor di dalam dunia pendidikan ya, ketika di masa yang akan datang misalkan mengimbaskan sesuatu yang baik kepada yang lain, rumah inilah menjadi contoh untuk saya bisa memberikan kepada yang lain. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Jadi dapat saya tarik ya pemirsa, bahwa Ibu sangat-sangat menjadikan Rumah Bakti Arsa ini, terlebih kakak-kakak kelas 11 yang sudah melewati tahap seminar hasil, sebagai inspirasi untuk lebih maju ke depannya. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran sebenarnya siapa otak di balik ini semua, sehingga ujian itu bukan di kelas 12 tapi di kelas 11. Kira-kira siapa otak dan siapa dalang sebenarnya? Mari kita berbincang-bincang dengan Suster Marcelina selaku kepala sekolah di Rumah Bakti Arsa. Mama Suster, kira-kira ini saya kepo sebenarnya ini. Kenapa Mama Suster untuk program kali ini ujian seminar hasil karya tulis ilmiah itu dipercepat di semester 4? Itu kenapa alasannya? Baik Rila, terima kasih untuk pertanyaan keponya. Benar, kepo ya. Saya juga perasaannya, saya juga senang karena Ibu Elsa bisa hadir di sini. Sebelum Ibu Elsa mendampingi bersama adik-adik menjadi dosen penguji, beliau sudah tahun-tahun sebelumnya sudah biasa datang ke Rumah Bakti Arsa. Jadi beliau cukup mengikuti dan sudah beberapa kali menguji beberapa peserta didik yang diuji oleh beliau. Mengapa tahun ini Rila dan teman-teman itu dipercepat bukan di kelas 12 fase F? Alasan pertama, Rila dan teman-teman itu angkatan pertama kurikulum merdeka. Tentu kita harus membuat ada pembeda. Apa yang membedakan antara kelas 12 yang baru wisuda, angkatan terakhir SKS kurikulum 2013 dengan yang angkatan pertama kurikulum merdeka. Alasan kedua, KIR ini di Rumah Bakti Arsa sudah tahun ke-12. Dari tahun ke tahun Bapak Ibu pendidik yang menjadi pembimbing, juga penguji sebelumnya, sekarang kita gandeng dengan rekan-rekan dosen dari Unipa, Ibu Elsa dan juga teman yang lain, juga dari Ledelero, dosen Ledelero, dari Muhammadiyah, juga ke depan nanti juga dari Kristore, tergantung dari judul penelitian. Ya. Kita akan gandeng dosen-dosen, juga nanti penguji juga dengan Bapak Ibu pendidik. Jadi ini juga masukan dari dosen-dosen ketika kita menjadikan dosen menjadi rekan untuk menjadi pembimbing. Beliau ini memberi masukan, ini bagus kalau dimasukkan di jurnal online. Ya, tahun sebelumnya juga angkatan terakhir yang sekarang kelas 12 itu masih dicetak dalam bentuk buku.
Dan angkatan Rila dan teman-teman pasti ada kebanggaan juga kan. Iya, Ya. kebanggaan Iya. tersendiri. Ya, nanti dimuat di jurnal online, nanti di website sekolah. Karena itu ke jurnal berarti baru-baru seminar dan juga teman-teman lain akan pada bulan Juli nanti masuk sekolah. Setelah itu harus dialihkan dari karya tulis ilmiah ke artikel ilmiah. Oh, iya. Kita butuh 6-7 bulan untuk proses untuk ke jurnal Iya. online. Jurnal online ini bisa nasional, internasional. Prosesnya panjang. Iya. Karena itu kita harus mulai terlebih dahulu. Alasan ketiga, karena kalian itu cepat. Ya, jadi pihak sekolah ini kurikulum merdeka kita tidak bisa patok seperti angkatan sebelumnya. Oke, semester sekian uji atau ada pekan ujian. Tidak untuk angkatan kalian. Karena kalian itu ada yang sudah selesai. Jadi Karena- benar-benar merdeka ya. Yes, Merdeka, tidak terpaku. merdeka. Iya. Jadi memang Benar-benar merdeka. tidak mudah untuk guru meteorologi pembimbing Iya, ya Pak Fendi, Iya. Ibu Novi yang hebat dan luar biasa, Pak Fendi, untuk angkatan kalian dengan Pak Fendi ya guru Iya, dengan meteorologi, Bapak benar Fendi. Ila? Iya, benar. Lalu sekarang fase E dengan Ibu Ibu Novi. Novi. Tidak mudah karena untuk kurikulum merdeka dan anak-anak zaman sekarang bukan guru yang kejar mereka. Mereka nanti Iya. yang kejar. Ayo kapan konsulnya, Iya. kapan dipikul dengan laptop ke Luar sana biasa. kemari. Jadi kita di pihak sekolah kita tidak bisa tahan. Berarti ini kemandirian. Kemandirian. benar-benar. Yes. Uji sikap Ah. mandiri di Sikap mandiri dan kita melihat wah ada ini semester 2 fase ESA mereka sudah ujian proposal sudah bab 3. iya, semester 2. Seperti tadi sudah kelas Rila 10. katakan tadi Eh. sudah ujian proposal. Iya, mustahil kalau kita tahan ada beberapa. Tidak semua kan yang sudah diuji, Iya. selain masih berproses. Yang ini sebetulnya ujian gelombang ketiga tuh hari ini. Hari Iya, ini sebenarnya. ada peserta didik sudah mengejar itu supaya iya. ya Rila dan teman-teman sudah uji, tapi yang lain ya kami mau ujian sudah. Benar-benar mengejar. Tapi saya bilang aduh mohon please kita besok mau sidang orang tua Iya. murid, kita harus presentasikan hasil proses belajar kita. Kita bersabar. Jadi ada kir yang memang sudah ada di meja uji sudah siap. Sudah siap. Dan Ibu Elsa dan teman-teman dosen juga ya meskipun mereka sangat sibuk tapi siap. Kalau dari rumah bakti Arsebal Ibu Elsa pasti akan bersedia Siap. datang. Jadi demikian kurang lebih ada 3 alasan Oh, yang 3 sudah alasan tersampaikan tadi. Baik, jadi ini kalau mau ke jurnal itu ini tindak lanjut ya, tindak lanjut dari proses selama ini supaya. Ya. Oh ya. Jadi pemirsa yang kenapa sih Rumah Bakti Harsa itu unik? Berarti aduh Rumah Bakti Harsa ini unik kenapa? Karena memang dari masa ke masa itu selalu mengalami inovasi, perubahan, melihat dari pengalaman begitu. Jadi Ibu, aduh mau tanya apa lagi ini sebenarnya? Ini adakah pesan untuk yang pertama untuk Rumah Bakti Harsa, untuk peserta didik, mungkin untuk Bapak untuk Ibu guru. guru, Mama Suster, adakah pesan atau puisi? Lebih ke pesan mungkin. Oke. Pantun. Oh, pantun ya. Pesan dulu Iya, ya kalau untuk Rumah Bakti Harsa, teruslah berinovasi, tetap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Ya. Nah, di sini juga sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tadi suster Merdeka. tadi suster sudah menyampaikan Benar-benar ternyata merdeka. memang benar-benar anak-anaknya dituntun sesuai dengan ini Proses ya. belajar Proses setiap Ya, hari. proses belajar. Diferensiasi. Iya, jadi ada yang cepat, ya betul. Ada yang cepat, akhirnya mereka sudah ujian. Lalu yang belum bukan berarti tidak ya, tapi Berproses. berproses. Iya. berarti. Iya, jadi Sesuai ritme. Sesuai ritme. iya, jadi terus pokoknya untuk Rumah Bakti Harsa yang terbaik lah, terus berinovasi, program-program yang berpihak ya pada peserta didik itu terus ditingkatkan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di sini terus semangat ya.
karena Rumah Bakti Arsa juga terus berinovasi, artinya Bapak Ibu pun ikut berinovasi, jadi terus bersama-sama ya bergerak maju. Kemudian untuk adik-adik peserta didik di sini, kalian luar biasa, tempat yang tepat untuk kalian belajar di rumah ini, dan ya betah-betahlah di sini. Kenapa sih di sini kan betah. Rumah, ya. Iya. Saya merasakan sangat betah di sini. Layaknya rumah. Iya, kan rumah ya. Jadi betah untuk tinggal di rumah sampai dengan waktunya untuk adik-adik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lainnya. Pesannya seperti itu. Panturnya kita belakang layar. Tadi Ibu memberikan pesan kepada peserta didik di Rumah Bakti Arsa. Adakah pesan untuk masyarakat luar atau terkhususnya mungkin untuk adik-adik SMP kelas 9 yang saat ini sedang mencari sekolah-sekolah atau untuk melanjutkan ke jenjang SLTA begitu. Pesannya seperti apa untuk adik-adik SMP? Ya, buat adik-adik yang mau melanjutkan ke SMA ya, yang pasti di sini pilihan tepat untuk adik-adik, karena adik-adik itu dituntun sesuai dengan diferensiasinya masing-masing ya. Adik-adik belajar tidak dipaksa, harus nanti patokannya harus bisa ini. Tapi mengikuti ya kemampuan adik-adik sampai di mana. Jadi disinilah tempat yang tepat. Silakan mencari Rumah Bakti Arsa, karena yang pasti Rumah Bakti Arsa akan memberikan kenyamanan untuk adik-adik belajar. Iya. Baik. Dan ayo mungkin orang tua ya. Iya, orang tua. Orang tua. Ya, mari terus mendukung Rumah Bakti Arsa. Kalaupun juga di luar yang orang tua belum bisa terlibat di dalam proses pendidikan di Rumah Bakti Arsa, ayo masukkan anak-anaknya di sini supaya terlibat. Mari, ini ajakan dari Ibu dosen langsung ya. Banyak program-program yang menarik kok. Saya kira mungkin kali ini kayaknya tentang KTI, tapi pasti yang lain ada ya. Masih banyak. Jadi mari Bapak Ibu merapatlah ke Rumah Bakti Arsa. Ajang promosi juga ya. Oke. Benar-benar guys, pemirsa di rumah, pecinta podcast ya dimanapun kalian berada, sejujurnya saya sangat bersyukur dari hati paling terdalam, merasa tersanjung karena kali ini saya seorang siswa bisa berdialog langsung dengan Ibu dosen yang pengalamannya tuh banyak sekali. Jadi terima kasih banyak Ibu dosen dan Mama Suster Marcelina, Mama Suster kepala sekolah di sini. Inovasi yang begitu luar biasa sehingga membawa kami anak-anak, membawa kami Bapak Ibu guru bisa menunjukkan kemampuan kami, tidak stuck di situ saja, tetapi kami bisa menjadi diri kami yang lebih wow lagi, menjadi diri kami yang setiap hari memiliki peluang untuk menjadi yang terbaik di tengah masyarakat, dengan versi diri masing-masing. Nah, jadi sekian podcast kali ini, kita berjumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bakti Arsa untuk Kabupaten Sika, Bakti Arsa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bakti Arsa untuk Indonesia. Bakti Arsa, jaya, jaya, jaya. Dah.